Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiyah MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibi Pratama. Saya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia angkatan 22. Tentunya nikah lebih bagus coba buta tak ngerti lah tika asan ting lainna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BIPA. Di peta konsep yang saya buat, BIPA yang saya pahami, BIPA sendiri yaitu bahasa Indonesia penutur asing. Nah, di mana di situ kita mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Nah, di peta konsep yang saya buat, di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran BIPA yaitu untuk membekali penutur asing dengan kemampuan berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks. Nah, di dalam tujuan itu ada beberapa tujuan utama pembelajaran BIPA. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi. Yang kedua yaitu pemahaman budaya Indonesia. Yang ketiga itu persiapan untuk kegiatan. Yang keempat yaitu pengembangan kosakata dan tata bahasa. Yang kelima peningkatan kepercayaan diri dalam berbahasa. Yang keenam penguasaan dialek dan ragam bahasa. Nah, jadi di situ tujuannya itu tergantung latar belakang dari orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, terkadang tujuan orang asing di situ kan untuk memahami budaya Indonesia. Terus kadang untuk kegiatan akademik. Jadi orang asing itu belajar bahasa Indonesia itu untuk kuliah di negara kita, itu negara Indonesia. Nah, terus yang kedua itu ada aspek pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, aspek pembelajaran di sini di BIPA ini itu mencakup berbagai hal yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajar asing dalam menguasai bahasa Indonesia. Nah, di sini ada poin-poinnya. Poin pertama yaitu aspek bahasa. Nah, di dalam aspek bahasa, kita sebagai pengajar itu fokus pada keterampilan berbahasa, seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, terus yang kedua yaitu aspek tata bahasa. Nah, di dalam aspek tata bahasa, kita itu memberikan pemahaman struktur tata bahasa yang sangat penting. Karena tata bahasa Indonesia itu seringkali berbeda dengan bahasa lain yang mungkin dikenal pembelajar. Nah, di dalam aspek tata bahasa gramatikal ini, struktur bahasanya itu meliputi kalimat, penggunaan kata kerja, kata ganti, kata sifat, dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga, aspek kosakata. Nah, di dalam pembelajaran sebagai pendidik, kita mengajarkan kosakata yang relevan untuk berbagai konteks. Nah, pengenalan kosakata ini dilakukan secara bertahap. Terus yang keempat yaitu aspek budaya. Nah, sebagai pendidik, kita juga harus memberikan pemahaman mengenai budaya Indonesia. Nah, aspek pemahaman budaya ini itu sangat penting dalam pembelajaran BIPA
Karena mengingat bahasa itu tidak terlepas dari konteks budaya. Terus yang kelima, aspek fonologi. Nah, aspek fonologi ini di mana pengajaran aspek fonologi itu berfokus pada pelafalan atau pengucapan bunyi bahasa yang benar, intonasi dan aksen. Nah, mengapa aspek fonologi ini sangat penting? Karena mengingat penguasaan fonologi yang baik itu membantu pembelajar dalam berkomunikasi lebih alami dan mudah dipahami oleh penutur asli. Terus ada yang keenam, yaitu aspek pragmatik. Nah, di dalam aspek pragmatik ini, pembelajaran pragmatik itu meliputi cara penggunaan bahasa yang tepat dalam situasi sosial yang berbeda. Nah, di dalam pembelajaran ini kita diajarkan bagaimana memilih kata atau ungkapan yang sesuai berdasarkan konteks sosial. Terus yang ketujuh, yaitu aspek strategi pembelajaran. Nah, di dalam aspek strategi pembelajaran ini, pendidik itu mengajarkan strategi belajar kepada pembelajar BIPA. Nah, kemudian di peta konsep yang saya buat itu ada metode pembelajaran. Nah, di dalam metode pembelajaran itu ada, yang saya pahami ada 3 metode pembelajaran. Yang pertama, metode komunikatif. Nah, metode komunikatif ini adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam konteks nyata dan interaksi. Nah, tujuan metode ini itu membantu siswa atau penutur asing yang mampu berkomunikasi dengan efektif dan alami dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua yaitu metode pendekatan budaya dalam pembelajaran bahasa. Nah, metode pendekatan budaya ini di mana metode ini menekankan pengenalan budaya sebagai bagian integral dan dari proses pembelajaran bahasa. Terus yang ketiga yaitu metode audio lingual. Nah, metode audio lingual adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan melalui latihan mendengarkan dan pengulangan. Contohnya di situ kita memberikan video puisi, tujuannya siswa ataupun penutur asing itu menyimak puisi tersebut. Kemudian penutur asing itu kita menyuruh mereka untuk mengulang puisi yang sudah disimak. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.